Siapa yang sering ngabisin waktunya datang ke coffee shop atau juga sambil bawa laptop untuk ngerjain tugas kuliah atau bahkan ngabisin waktu cukup lama karena lagi ada series di Netflix yang kamu streaming dari kemarin-kemarin, seriesnya kayak aduh susah buat diberhentiin. Atau juga boleh dibilang lo harus ngerjain beberapa kerjaan. Agak-agak susah ya kalau misalnya kayak kerjaan dari handphone. Tadi kan sedikit ngebahas temen yang mungkin nongkrongnya kayak ngabisin waktu untuk handphone doang, atau juga temen yang kerjanya main di laptop doang. Tapi kalau ngomongin tentang data, ternyata Doi dapat satu data, ini update dari per 20 Juni 2023, Doi sempat baca di Google Stats ID. Kalau ternyata Indonesia itu ada di urutan keempat negara pengguna internet terbesar di dunia. Artinya ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Jadi jumlah pengguna ini menyebabkan banyak masyarakat yang merasakan ada gangguan pada penglihatan atau istilah kedokterannya sering disebut dengan Computer Vision Syndrome atau CVS. Hari ini Doi tidak akan sendirian ngebahas ini karena kalau ngomongin sendiri kayak topiknya terlalu berat ya. Aku datangkan tamu spesial, itu adalah Dr. Nimade Ayu Wulandari SPM, spesialis mata umum dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang buat Viner semua. Cantik sekali suara dokter satu ini. Adem ya kalau ngobrol sama dokter. Biasa saya deg-degan loh kalau dulu. Karena jujur sampai sekarang kalau ketemu dokter kayak takut gitu kan. Tapi kalau hari ini Dokter Wulan nanti akan banyak membantu saya. Tadi di awal saya bilang kalau mungkin bukan hanya Gen Z, milenial atau bahkan baby boomer pun mungkin kalau nongkrong segala usia sibuk dengan gadget sometimes. Tapi ada beberapa di tengah kita pandemi kemarin harus kerja dari rumah pakai laptop dan segala macamnya, Dok. Tapi saya sedikit mention tentang tadi Computer Vision Syndrome. Jujur sih sebelum ini saya cuma tahu dari artikel. Cari-cari tahu doang, terus kayak ini sebenarnya apa? Dan hari ini karena kebetulan Dr. Wulan mau mampir ke Phoenix Radio Bali, saya pengen dikasih tahu ini sebenarnya apa sih CVS atau Computer Vision Syndrome itu apa, Dok, sebenarnya? Oke. Jadi istilah Computer Vision Syndrome itu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya. Tapi sebenarnya mereka sudah mengalami gejalanya. Salah satunya mungkin mata lelah ya. Yang istilahnya gini. Jadi kalau Computer Vision Syndrome itu sendiri itu adalah sekumpulan gejala untuk penglihatan yang itu timbul gitu akibat dari penggunaan komputer yang cukup lama. Minimal itu 2 jam atau lebih itu dalam sehari yang dilakukan secara rutin. Jadi sebenarnya gejalanya sendiri tidak hanya pada penglihatan, jadi juga pada gerakan otot biasanya otot bahu ataupun otot leher itu juga bisa terkena atau menimbulkan gejala dari Computer Vision Syndrome ini. Oh, Dok, berarti kalau saya ngerasa pegel-pegel bukan ada yang ngikutin ya. Mungkin ini capek karena seharian dari jam 8 jam 9 pagi udah kerja nih, bahkan dari jam 5 kadang kala saya siaran depan komputer sampai jam 6 sore, kadang belum nonton Netflix segala macam. Itu bukan karena ada yang ngikutin, tapi kelelahan otot-otot tadi. Itu ngaruh dari mata juga ternyata. Betul. Oke. Tapi kan kalau ngomongin tentang anak muda sekarang, terus kadang seperti saya bilang tadi harus streaming, terus kayak jarang mengedipkan mata. Ini masuk kategori penyebab dari CVS ini sendiri nggak sih? Atau Computer Vision Syndrome ini nggak sih? Oke. Jadi kalau misalnya berkedip itu kan ketika kita misalnya bekerja atau kita melihat layar komputer atau tentang nonton film ya, gadget gitu, apalagi nonton film Korea. Betul. Apalagi cakep-cakep kan. Pertanyaan itu. saya, dokter lagi ngikutin series yang mana nih? Salah ya. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita sampai lupa berkedip, apalagi Betul. kalau melihat aktornya ganteng-ganteng gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu kalau berkedip itu normalnya itu kan sekitar 15 sampai 20 kali ya per menit. Tapi kalau misalnya kita lupa berkedip atau kita konsentrasi sekali selama bekerja atau melihat komputer, terus jadinya akan mengalami penurunan untuk berkedipnya. Jadi sampai 6 sampai 8 kali saja per menit. Nah, padahal kita tahu kalau kita misalnya berkedip itu sangat membantu air mata kita untuk melumasi permukaan mata. Sehingga dia mata kita tuh jadinya tidak kering dan mudah iritasi. Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi kalau kadang ngerasa perih matanya, penyebabnya jarang berkedip tadi. Karena idealnya 15 sampai 20 per menitnya. Bahkan lebih sih kayaknya kita dari tadi udah kedip-kedip nih. Ini bukan main mata ya, Dok ya, tapi kayak memang sudah nalurinya dia, mata kita berkedip-kedip ketika ngobrol ya. Oh, dan ini pun salah satu jadi pemicu dari. Oke, saya baru tahu. Jadi teman-teman, kalau memang lo lagi ngikutin, sekarang sih mungkin dokumenter yang mereka ikutin di Netflix ya. Selain memang series Korea dan segala macamnya streamingnya,
alangkah lebih bagusnya kesehatan mata juga diperhatikan. Di samping memang kesehatan yang lainnya ya. Betul. Karena sampai lupa makan kan juga berbahaya ya dok ya. Betul. Oke, tapi yang sebenarnya fokus ke perangkat elektronik kayak laptop, terus apakah yang lainnya tidak menjadi concern? Karena di sini kan kita ngomongin vision syndrome, computer vision syndrome kan. Ya. Apakah yang lainnya perangkat elektronik juga tidak begitu berbahaya? Kak, atau seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau misalnya kita melihat ya, kalau kita melihat jarak jauh itu sebenarnya mata kita dalam kondisi rileks atau istirahat. Nah, kalau misalnya kita melihat layar komputer, jadi kalau komputer itu gambar-gambarnya itu terbentuk dari beberapa piksel namanya. Betul. Nah, itu menyebabkan kalau komputer itu fokusnya itu adanya di tengah. Jadi intensitas ke arah pinggir itu berkurang. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu, mata kita tuh agak susah untuk fokus gitu. Jadi berusaha sekali bekerja ekstra lebih keras lagi untuk melihat. Nah, ketika kita berusaha untuk melihat, jadi otot-otot mata kita itu juga agak susah untuk menggerakkan mata kita. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa kadang-kadang kita merasa di sekitar mata kita tuh rasanya nyeri, begitu kaku, begitu tegang. Nah, itu karena itu. Beda kalau kita melihat buku. Nah, kalau buku dia seluruh istilahnya intensitasnya itu gambarnya itu sama, di tepi maupun di tengah itu sama. Jadi kalau misalnya buku kita tidak terlalu lelah itu karena itu. Kalau misalnya lihat komputer, gadget, ponsel itu dia titik fokusnya itu yang cahaya yang lebih terang itu daerah tengah, daerah sekitarnya itu intensitasnya semakin turun. Nah, itu yang nyebabin mata kita kadang-kadang untuk memfokuskan, apalagi itu jarak dekat, itu jadi lebih ekstra kerjanya. Gitu. Apalagi saya suka ikut challenge di sosmed, di TikTok. Kadang picingkan mata, nanti ada pinjam dulu 100. Sampai kayak capek gitu matanya. Saya suka men-challenge diri kan, Dok, sebagai anak muda kan. Berarti ini pun bisa menjadi penyebab lelahnya mata kita. Betul. Jadi bukan masalah kenapa ini concernnya memang di computer vision syndrome sendiri, karena tadi pola kita melihat dan juga objeknya. Kalau buku berbeda lagi, kalau objek lain atau manusia berbeda lagi. Kadang kan kita kalau misalnya lihat manusia atau tamu-tamu yang menemani dokter juga siang hari ini kan saya suka micingkan mata, kedip-kedip mata, itu beda lagi ya. Jadi nggak salah kalau saya sesekali mengedipkan mata. Betul. Oke, tapi kita sedikit flashback sedikit. Ini ngomongin tentang penyebab kita sampai kena CVS ini karena data yang saya baca tadi di awal dari artikel itu kan cukup tinggi. Betul. Tuh. Seperti apa sih, Dok? Jadi ada beberapa penyebabnya ya. Jadi sebenarnya kita bagi 3. Yang pertama itu ada penyebab internal. Jadi dari kitanya sendiri. Jadi ketika kita misalnya bekerja, itu kadang-kadang posisi kerja kita itu kurang baik. Nah, itu. Selain itu juga lokasi atau letak kita meletakkan komputer itu dia terkadang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu juga menyebabkan mudah sekali mata kita itu lelah. Nah, selain itu juga kita kan kadang-kadang kita ada seperti Mas Todinya kan pakai kacamata. Betul. Nah, ini kadang-kadang objek banget nih saya. Iya. Kalau pakai kacamata atau mengalami gangguan mata seperti silinder, minus ataupun plus, nah itu juga lebih mudah untuk mengalami computer vision syndrome apabila kita tidak memeriksakan atau ukurannya itu tidak pas. Nah, itu juga. Nah, selain itu juga ada namanya penyakit usia karena faktor usia ya. Biasanya di atas 40 kita kan punya otot-otot ya untuk melihat. Nah, kadang kalau misalnya otot-otot itu di atas usia 40 kerjanya udah nggak terlalu baik lagi gitu untuk memaksakan atau membuat mata kita tuh lebih fokus atau daya akomodasinya lebih baik. Nah, makanya kadang-kadang usia-usia di atas 40 itu kan kalau misalnya dia jarak dekat, kita harus menggunakan bantuan ini. Bantuan otot-otot akomodasi. Nah, otot-otot tersebut kalau di atas 40 dia udah mulai kurang kerjanya. Makanya usia-usia di atas 40 kadang dia agak sulit untuk melihat dekat. Itu salah satunya. Terus selain itu juga faktor lingkungan. Nah, kok bisa faktor lingkungan, Dok? Lingkungan itu misalnya kita membaca di kondisi dengan istilahnya lampu yang kurang terang. Mohon maaf tapi Dok boleh lebih dekat mic-nya. Nah, itu ya, pas ya. Jadi kalau misalnya kita
melihat handphone, kadang-kadang kan tuh sebelum tidur tuh kadang matiin tentu. lampu, gelap gitu Ya. kan. Nah, itu juga menyebabkan mata kita cepat lelah. Atau enggak kalau misalnya antara layar komputer cahayanya tidak seimbang antara cahaya ke layar komputer dengan cahaya di sekitar kita. Seperti itu. Nah, Oke. atau juga kalau misalnya dari komputer sendiri gitu, resolusinya kurang baik. Nah, kadang-kadang tuh kalau resolusinya kurang baik kan layarnya tuh kedip-kedip gitu Betul, kan, betul, bergetar. betul. Nah, itu juga menyebabkan mata juga cepat lelah. Habis itu sensitivitas daripada komputernya sendiri, atau mungkin kadang-kadang kan mahasiswa kadang buat slide ya untuk presentasi gitu Betul. kan. Nah, kadang backgroundnya sendiri itu terlalu banyak begitu. Oke. Nah, warna kontrasnya tuh, nah itu kadang juga bisa Ngaruh. menyebabkan mata agak susah untuk mestinya lebih cepat lelah. Selain itu juga kalau misalnya glare atau silau, nah posisinya mungkin tempat kerja kita tuh harusnya kan kalau ada jendela gitu kita di samping kiri kanan, bukan Ya. depan belakang. Betul. Nah, takutnya ada sinar matahari masuk, nah itu bisa menyebabkan kita agak silau untuk melihat. Nah, itu salah satunya bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Oke, tapi begitu. mohon maaf hari ini mudah-mudahan dokter nggak kelelahan karena kita pakai lighting untuk video ya. Iya, Nanti kan itu talk show ini sudah. kita upload juga videonya kan. Oke, jadi tidak Oke, sampai oke. melelahkan seperti itu karena Siap, kita siap. kontekstualnya kerja ya dok ya. Ya, Oke, siap, oh siap. berarti dari circle tempatnya, Betul. settingan dari gadget kita, brightness-nya Betul, ketinggian pun kayak betul. nyala di tengah malam gara-gara Betul. pengen fokus nonton Ya. itu pun berpengaruh ya dok. Iya, betul. Oh baru tahu loh saya. Tapi kalau kita ingin mendeteksi sebenarnya saya, misalnya saya pribadi karena kebetulan pakai kacamata seperti dokter Betul. bilang, apakah saya sudah masuk terkena di computer vision syndrome itu, kita bisa nggak mendeteksi lebih awal atau antisipasi sebaiknya seperti apa sih? Oke, jadi kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan ya, jadi untuk sebenarnya gejala computer vision syndrome itu ada dua. Jadi Oke. untuk matanya sendiri sama otot yang istilahnya di luar daripada matanya. Oh, Jadi yang kalau misalnya mata sendiri ada namanya gangguan penglihatan. Jadi dia akan mata tuh akan melihat double, kabur, Berbayang kayak ya gitu. berbayang. Oh, oke. Terus titik fokusnya berubah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita melihat jarak dekat, terus kita melihat tiba-tiba melihat jarak jauh, nah itu langsung kabur matanya. Nah itu sudah salah satu tanda. Oke. Nah ada lagi tanda untuk mata kering. Oke. Jadi kalau mata kering tuh mata seperti berpasir, habis itu dia berair seperti itu, terus seperti ngeres begitu rasanya. Nah itu juga salah satu tandanya. Oke. Selain itu juga ada namanya istilah kedokterannya astenopia atau mata kelelahan. Iya, astenopia. Oke. Jadi kalau mata kelelahan itu dia jadinya daerah sekitar mata tuh ngerasa nyeri, begitu, terus tegang seperti itu biasanya. Terus capek begitu. Nah, selain itu juga ada otot-otot ekstraokulernya. Itu yang tadi saya bilang bahu, Iya, itu iya, iya. lehernya itu rasanya tegang, Oke. nyeri, punggung juga, bahunya juga seperti itu. Nah, itu juga salah satu tanda dari computer vision syndrome. Oke, tadi kan ngomongin tandanya. Lalu hal atau apa yang bisa untuk mengantisipasi? Karena saya sudah siaran dari jam 5 pagi nih, Dok. Ini udah kelihatan kan lelah banget mata saya. Gimana, apa yang harus Oke. saya lakukan misalkan? Jadi sebenarnya yang pertama yang mesti kita lakukan tuh sebenarnya ada yang namanya rule 20-20-20. 20-20-20. Ya. Oke. Jadi 20 itu jadi 20 menit ketika kita melihat pandangan dekat ya, jarak dekat, entah itu layar komputer, gadget, tablet gitu ataupun handphone gitu. 20 detik kita harus mengistirahatkan mata kita Oke. untuk memandang jauh sejarak itu 20 feet. Atau Oke. kalau misalnya itu di sekitar 6 meter. Baik, Gitu. saya lihat keluar dulu ya dok ya, kalau bi ya. Dokter ke kamera ya, oke. Oke, jadi kalau seandainya pun misalnya nih ya kita kayak gini nih, sekarang kan agak susah ya, misalnya kiri kanan kita tuh tembok Betul, semua betul, kan. betul. Jadi kita bisa memejamkan mata kita 20 detik gitu untuk mengistirahatkan supaya mata kita rileks. Oh, oke. Nah, itu ada namanya rule 20-20-20. Nah, ada juga lagi rule yang lain. Apa Jadi itu? 1 to 10. 1 to 10. Kalau tadi 20-20-20, sekarang 1 to 10. Ya. Ini apa nih Kalau kira-kira? 1 to 10 itu jadi kalau kita melihat gadget itu kan jaraknya itu adalah 1 feet Ya. atau 30 cm. Oke, sepergaris lah paling simpelnya ya. betul. Oke. Jadi kalau kita yang two-nya itu adalah kalau kita melihat dengan layar yang lebih lebar, misalnya komputer, laptop begitu atau tablet kan agak besar ya. Betul. Jadi kita agak mundur lagi untuk melihatnya. Sekitar 2 feet. 2 feet itu sekitar 60 cm. Ya. Nah, kalau kita melihat televisi, nah itu kan layarnya lebih besar lagi ya. Gede lagi di rumah saya dok, bukan pamer ya, emang gede gitu.
Oke. Itu harus lebih lagi. Ya, lebih besar lagi, lebih jaraknya lebih jauh lagi. Jadi semakin besar layar, jarak kita juga akan lebih jauh. Nah, itu sekitar 10 feet atau sekitar 3 meter. Oke, 10 kali Gitu. penggaris 3 meter. Oke, Betul. jauh. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita bekerja, kita harus memposisikan meja kita, meja kerja kita, kursi dengan mata kita juga jaraknya harus benar. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan menggunakan meja, otomatis jaraknya itu antara laptop dengan mata kita tuh sekitar 60 sampai 75 cm. Oke. Dan itu kalau bisa layarnya tuh di bawah dari mata kita sekitar 20 derajat. Terus kita juga harus mencari kursi yang nyaman. Kalau bisa sih kursinya harus kaki kita ini harus menapak tanah. Jadi jangan menggantung gitu ya. Serem kalau menggantung ya, Dok. Bukan hantu ya, Oh, bukan. iya, iya. Bukan. Jadi kita harus menapakkan kaki ini karena kalau misalnya itu namanya posisi ergonomis supaya Oke. ya posisi leher, bahu dan punggung itu tidak tegang. Oke. Nah, selain itu jangan lupa yang seperti saya bilang berkedip. Oke, berkedip ya. Ya berkedip itu ternyata banyak fungsinya. Salah satunya itu tadi mencegah Baik. computer vision syndrome. Selain itu juga kita harus penerangan lampunya. Kayak sekarang nih, terang nih. Ya, Oke. lampunya juga harus terang. Nah, kalau bisa ya seperti tadi saya bilang. Jadi posisi daripada mejanya kita otomatis kalau misalnya ada jendela, nah jendelanya tuh kalau bisa di pinggir-pinggir, jangan depan belakang. Nah, oke. seperti itu. Posisi lampu juga. Kalau misalnya lampu kalau bisa di atas kepala kita, tapi kalau untuk layar tuh agak jauh. Oke. Itu juga yang mesti diingat. Nah, kalau misalnya pakai AC nih, nah kalau bisa sih jangan di depan AC, sosor gitu loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu juga menyebabkan dia matanya kering. Kering. Betul. Oke. Terus jangan lupa istirahat. Yang tadi Betul. saya bilang, yang rule 20-20-20 itu juga benar-benar dijalanin. Siap, Soalnya kalau 30 menit lah kita, misalnya Ini talk show ini ya, 30 menit nih. 30 Habis ini menit istirahat nih. dong. Istirahat dong, Oke. jalan-jalan lah Ya, sedikit ya, ya. ke depan gitu, ngelihat jauh-jauh begitu. Habis itu baru kita lanjut kerja lagi. Oke, ini walaupun Viners nggak bisa lihat, secara settingan ada 3 monitor di tempat saya cukup aman ya, Dok ya. Jadi dari 3 penggaris tadi sudah cukup lah ya. Betul. Oke, itu hal-hal sederhana sebenarnya yang bisa kita antisipasi. Betul. Salah satulah posisi duduk tadi, Benar. jangan sampai kayak ngambang kakinya, bukan apa-apa, tapi adalah ke postur Ya, dan juga nanti ya, cara kita betul. bekerja. Ya, Oh, itu saya baru sangat tahu. mempengaruhi ya. Oke, tapi tipsnya sekali lagi selain hal yang tadi, ketika misalkan sudah kayak matanya capek atau udah mulai kayak kasar tadi seperti dokter bilang, kok kayak ada kayak pasir, padahal nggak ada pasir, apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kalau misalnya kita sudah melakukan tuh Yang tadi. preventif yang tadi gitu, ternyata masih juga mengalami hal itu, nah periksakan Oh. matanya ke dokter mata terdekat. Oke. Gitu. Bisa ke rumah sakit kami, Ya, rumah ya. sakit mata Bali Mandara. Itu bisa juga pokoknya ke dokter terdekat untuk mencari tahu penyebabnya kira-kira apa. Oke, karena sudah tidak aman kalau fasenya Betul, terlalu lama kayak gitu ya, Dok ya. betul. Oke, apalagi kalau misal kamu ternyata sudah melakukan tindakan preventif seperti dokter bilang di awal tadi, udah mengistirahatkan, terus sudah melihat objek jauh, terus sempat keluar ngelihat yang hijau-hijau, tapi kok ternyata kayak masih ada gangguan. Itu yang memang harus kita cek sesegera mungkin karena mata ini organ yang paling penting Betul. kan? Iya. Ya kan, setuju dong, paling Betul, penting ya guys, betul. mata ini ya. Oke, terus hal-hal lain lagi yang mungkin sering salah di masyarakat atau misinformasi menurut dokter tentang kesehatan mata itu sendiri terkait tentang computer vision syndrome apa, Dok? Jadi kadang-kadang kalau misalnya, kalau misalnya kadang kalau masyarakat itu kan, apalagi pada anak-anak ya. Jadi kalau pada anak-anak kan biasanya sekarang tuh anak-anak kecil usia dini itu sudah mulai kan menggunakan gadget. Betul. Gitu. Memang secara aturannya, aturan WHO itu untuk anak-anak di 1 sampai 2 tahun itu sebenarnya tidak disarankan untuk melihat gadget. Cuman terkadang kan kadang-kadang bapak ibunya tuh bekerja. Jadi Daripada anak-anak nangis, rewel, betul. gadget. Jadi gadget. Nah, Oke. itu. Nah, kalaupun misalnya seperti itu, jadi kita harus berusaha untuk membagi waktunya. Usahakan dia harus seimbang ketika dia misalnya melihat layar dekat seperti itu, dia harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Harapannya nanti dia bisa melihat jarak jauh. Oke. Nah, selain itu dia juga harus istirahat yang cukup. Nah, kalau misalnya sarannya sih kalau bermain di luar tuh sekitar 3 jaman kalau anak-anak kecil seperti itu, dan kalau istirahatnya pun itu sekitar 13 sampai 14 jam harusnya sehari. Jadi istilahnya kita bisa
menyeimbangkan dengan cara itu, karena itu juga bisa membantu untuk pertumbuhannya. Oke. Begitu. Nah, kalau untuk usia sekitar 3 sampai 5 tahun itu boleh dia istilahnya bermain gadget itu maksimal itu 1 jam. Maksimal Ya, 1 jam 1 jam. harusnya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau seandainya pun lebih, ya itu tadi kita harus seimbangkan dengan anak kalau bisa itu main di luar. Begitu, main di luar sama istirahatnya yang kita harus atur. Oke. Begitu. Tapi ini mungkin pertanyaan saya jadi di luar tren atau mungkin bukan tren. Pada kenyataannya ponakan saya yang kecil kadang baru SD, ada kacamatanya udah tebel-tebel. Anak-anak sekarang juga beberapa saya lihat seperti itu. Apakah dari hal ini juga menjadi salah satu pemicu kalau menurut dokter atau sepengalaman dokter? Oke, jadi kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita menemukan anak-anak itu, nah kadang-kadang kita kan bilang nih, oh kalau misalnya kita tuh harus sering berkedip gitu kan ya. Nah tapi pada anak-anak dia itu kadang kalau seandainya dia sudah matanya itu bermasalah, dia akan berkedip lebih sering. Nah itu yang kadang-kadang orang tuanya pada bingung kan, kalau dia disuruh lihat, kenapa dia lihatnya masih normal, tapi kok dia berkedip-kedip terus. Nah seperti itu sebenarnya. Apa sih fungsi berkedip? Fungsi berkedip pada anak-anak itu dia berusaha, dengan berkedip itu dia berusaha untuk memfokuskan penglihatannya dia. Dengan cara dia berkedip, harapannya titik fokusnya itu tepat jatuhnya di retina mata, begitu, sehingga dia bisa melihat dengan jelas, gitu. Mungkin kalau seandainya dia usianya masih di bawah 6 tahun ya, itu dia masih istilahnya titik fokus matanya itu dia jatuh di belakang retina, jadi dia matanya plus. Nah, jadi kalau matanya plus itu dia masih berusaha bisa untuk kompensasi dengan cara berkedip itu. Nah, tapi kalau seandainya dia seiring meningkatnya usia, matanya, bola mata kan akan memanjang nih. Nah, titik fokusnya nanti itu akan jatuh di depan retina. Nah, itu menyebabkan dia matanya minus. Nah, setelah itulah baru dia mulai tidak bisa lagi untuk berusaha untuk fokus. Walaupun dia berkedip-kedip berapa kali pun tetap aja nggak bisa fokusnya gitu. Sehingga itu perlu kita istilahnya aware begitu kalau melihat anak-anak sudah mulai melakukan hal yang sama seperti yang saya bilang tadi tuh, langkah baiknya untuk periksakan. Nah terus kadang-kadang kan orang tua pada takut ya, kalau anak-anak itu kalau kecil-kecil sudah pakai kacamata gitu kan, kasihan. Padahal enggak loh. Jadi kalau semakin dini kita istilahnya periksakan, semakin dini dia istilahnya mendapatkan bantuan berupa kacamata. Jadi nantinya harapan kita jadi kelainannya itu tidak tambah progresif, begitu. Jadi kalau biasanya saran saya adalah kalau misalnya ada anak-anak yang istilahnya dari awal sudah menggunakan kacamata, nah itu harus kacamatanya dibuat senyaman mungkin. Kadang kan anak-anak tuh kadang-kadang pinginnya lepas. Benar. Kalau bisa sih kadang-kadang saya suruh nanti kesukaannya warnanya apa Bu gitu kan. Jadi pakailah warna itu supaya dia pede menggunakan itu dan dia terus menggunakannya. Supaya kita cegah supaya istilahnya itu tidak tambah progresif. Jadi ukurannya tidak berubah-ubah dengan cepat begitu. Itu sih sebenarnya yang kita saranin ya. Kadang-kadang kan mungkin mesti di open mind sedikit bahwa kalau istilahnya ada anak-anak yang istilahnya menggunakan kacamata sejak dini itu bukan hal yang menakutkan begitu, malah itu berusaha kita cegah supaya dia tidak tambah parah lagi. Antisipasi. Betul. Itu sih sebenarnya. Tapi menariknya adalah cukup tinggikah kesadaran orang tua di Bali atau masyarakat kita di Bali untuk mau cek mata itu? Kan tadi sempat dokter bilang bahwa kayaknya mereka kadang agak takut, agak gimana. Tapi cukup tinggi nggak? Kalau dilihat dulu sejak baru istilahnya kita kan dulu zaman waktu pandemi kan kebanyakan anak-anak itu gadget ya, menggunakan gadget, apalagi ada Zoom itu yang ya maksudnya kita diwajibkan untuk menggunakan gadget agar istilahnya betul. Nah kadang karena mereka melihat jarak dekat, otomatis pada waktu itu orang tua belum aware ya karena merasa bahwa anaknya itu baik-baik saja. Betul. Tapi ketika mereka sudah mulai offline, nah kan dia akan masuk ke kelas dan lihat dengan jarak yang cukup jauh. Nah kalau misalnya seperti itu terjadi, orang-orang tua baru merasa anaknya baru ngerasa kok nggak bisa lihat ya. Betul. Nah sayangnya ketika mereka sudah datang itu istilahnya matanya tuh minusnya udah lumayan. Sudah ya berarti ya. Lumayan. Tapi nggak apa-apa. Kalau seandainya mereka lebih cepat lebih baik, karena kalau seandainya istilahnya matanya itu sudah mata malas, nah
itu istilahnya kita tidak bisa lagi mengkoreksi dengan kondisi matanya bagus dari depan sampai belakang, dari bagian korneanya sampai sarafnya bagus. Cuman dia kemampuan dia untuk melihatnya itu sudah terbiasa dengan jarak seperti itu gitu. Walaupun kita istilahnya berikan terapi apapun itu dia tidak maksimal. Walaupun kita belikan kacamata dia tidak bisa maksimal, melihat paling kecil juga nggak maksimal. Seperti itu. Makanya langkah lebih bagusnya adalah ayo kita lebih aware, lebih jaga diri lagi masalah kesehatan mata ini. Dok, tapi satu teknologi juga, saya baru kemarin nih ngomongin tentang LASIK. Di rumah sakit Mata Bali Mandara ini bisa nggak sih? Bisa. Jadi, itu juga salah satu unggulan dari rumah sakit kami ya, Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi selama ini di Bali itu belum ada ya, setahu saya untuk program LASIK ini. Jadi untuk LASIKnya sendiri ini kami ada 2, ada Femtolasik sama Relax Smile namanya. Nah itu tergantung dari sayatan yang dilakukan gitu. Semakin tipis dia jadi lebih cepat untuk sembuhnya. Tapi dua-duanya bisa menghasilkan hasil yang baik begitu. Nah di rumah sakit kami itu layanan unggulannya salah satunya adalah LASIK ini. Jadi mungkin kalau sahabat Veners ya yang menggunakan kacamata, mungkin kalau misalnya minusnya lumayan tinggi, gitu boleh. Kalau misalnya nggak pingin pakai kacamata gitu atau sudah bosan nih pakai kacamata, betul, boleh datang ke rumah sakit kami untuk periksa. Untuk informasi deh, sorry saya potong, mohon maaf. Nanti saya bisa kontak kemana, rumah sakit buka dari jam berapa sampai jam berapa, boleh sosial medianya boleh ya dok ya? Oke, boleh. Oh ya, Rumah Sakit Mata Bali Mandara itu alamatnya di Jalan Angsoka nomor 8, itu lokasinya itu pas di depan GOR. Ya di Kereneng, daerah Kereneng itu ada. Nah itu ada Instagramnya juga. Instagramnya boleh dibantu. Rumah Sakit Mata Bali Mandara. RS Mata Bali Mandara seperti itu bisa di Instagramnya juga itu atau enggak di Facebooknya juga ada. Nanti tinggal DM saja adminnya biar bekerja. Nanti pertanyaan kita akan dijawab di situ. Dok, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol sama saya. 30 menit tidak berasa ya. Saya tidak kasih nafas, tidak kasih minum. Setelah ini baru minum. Kita makan siang lah habis ini ya. Pokoknya mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan next dokter juga sama tim teman-teman dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara bisa mampir lagi. Karena menurut saya ini ilmu yang penting. Ini kita baru kayak bahas sedikit aja ya. Sekali lagi buat Veners, terima kasih sudah ngedengerin obrolan ini, dan yang pastinya obrolan ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi, ayo mulai dari diri sendiri kita jaga kesehatan mata kita.